Ini kasus yang terakhir. Ini yang paling menarik. Nabi dalam perjalanan, kemudian di situasi dini hari, sudah sholat malam dan seterusnya, Nabi minta Bilal berjaga. Riwayatnya sahih, Bilal kamu berjaga. Kata Bilal, saya ikut tidur ya Rasulullah, nanti saya bangunkan semua. Kata Nabi, kamu berjaga. Saya ikut tidur ya Rasulullah, baiklah kamu tidur. Tapi sebelum subuh kamu bangun. Ya, kemudian bangunkan yang lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka semua tertidur. Termasuk Bilal. Tidur semuanya, bangun-bangun, sudah merasa matahari sudah menyengat ke pipinya. Pipi Nabi. Artinya pada saat itu, Nabi bangun sudah melewati batas sholat subuh. Batas yang tetap waktunya. Nah, apa yang paling menarik? Dua hal. Hal yang pertama, ketika bangun Nabi katakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, ternyata kamu ketiduran juga. Oke? Nah, lalu Nabi ajarkan, kalau kamu belum sanggup mengerjakan sesuatu, jangan memaksakan diri. Serahkan kepada yang lain lebih mampu, atau bermohonlah kekuatan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat penting. Tapi yang paling menarik, Nabi setelah itu minta kepada para sahabat untuk berwudu, kemudian Nabi Bilal mengumandangkan adzannya. Yang paling menarik setelah itu, Nabi tidak langsung mengerjakan sholat subuh, tapi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini dulu. Sebelum sholatnya. Bayangkan, saya mau katakan begini, lihat baik-baik. Bu, subuh yang dimaksudkan bukan waktu subuhnya, sebelum sholat fardunya. Sebelum dikerjakan sholat fardunya, diawali dengan sholat sunnah dulu 2 rakaat, masih dikerjakan. Nah, para ulama hadis mengatakan, kalau 2 rakaat ini tidak penting pada saat itu, mustahil dikerjakan. Pasti Nabi akan langsung kepada sholat subuhnya yang 2 rakaat. Menariknya, Bilal memberi isyarat, setelah itu sholat sunnah, setelah sholat sunnah kemudian qomat, baru ditunaikan sholat subuhnya. Ini menunjukkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, itu jauh di atas sholat-sholat sunnah yang lainnya, bahkan yang mengiringi sholat fardu. Ada keutamaan khusus dibanding sholat-sholat yang lain. Jelas? Baik. 1, 2. Pertanyaannya, Ustaz, kok Nabi bisa kesiangan? Katanya Nabi, katanya Rasul, kok kesiangan? Nah, ini yang paling menarik. Teman-teman, mudah bagi Allah membangunkan Nabi pada saat itu mengatakan Muhammad bangun, waktunya subuh. Selesai. Cuman diperkenankan oleh Allah pada saat itu, Nabi kemudian dibangunkan melebihi batas waktunya yang normal pada saatnya untuk memberikan contoh pada umatnya ke depan jika mengalami situasi serupa. Sebetulnya pelajaran ini untuk umatnya di masa depan, bukan untuk Nabi pada saat itu. Kalau Nabi gampang bangun, Muhammad bangun. Cuman umatnya ke depan kalau ketiduran, bagaimana solusinya? Dan umat sekarang bukan cuma ketiduran lagi, banyak yang kesiangan. Maka diajarkan contoh. Apa contohnya? Jika seseorang itu kemudian bangun dari tidurnya, melewati batas sholatnya, keluar sabda Nabi, itulah waktu sholatnya. Tunaikan waktu sholat yang bangun dari tidurnya, itulah waktunya. Misal, Anda subuh, terlampau lelah, capek, gitu kan? Ingat, bukan disengaja ya, bukan begadang nonton bola misalnya, kemudian ketiduran, sengaja kemudian lambat subuh, itu dosa. Itu dosa. Tapi ada yang hal-hal yang kadang nampak dalam kegiatan yang tidak kita rencanakan. Capek Anda kemudian dari pekerjaan, datang jam 1 malam, kemudian setelah itu Anda mandi, Anda kemudian sholat dulu, bahkan sempat tahajud sampai 2:30. Udah itu tiduran dulu, begitu bangun jam 7 misalnya kan? Nah, ketika Anda bangun ini, bukan berarti waktu sholatnya habis, tidak. Kerjakan sholat itu tepat pada saat bangunnya. Yes. Ini sama dengan pertanyaan begini, kenapa Nabi Adam itu sempat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah? Kenapa makan buah khuldi, padahal Nabi dijaga dari maksiat? Nah, Nabi Adam itu diperkenankan oleh Allah makan buah khuldi, bukan karena nggak dijaga, untuk memberikan tuntunan tobat bagi anak cucunya yang bukan Nabi di kemudian hari. Makanya ketika beliau melakukan kesalahan itu, diperkenankan oleh Allah, turun kemudian ayat taubat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima tuntunan taubat, maka taubat. Itu yang membedakan manusia dengan iblis. Iblis salah, diminta taubat, gak mau taubat. Bahkan dia berkata di Quran surah ke-7 ayat 12-13. Ana khairun minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang dari api, sujud kepada yang dari tanah. Diberi kesempatan tobat, gak mau tobat. Manusia salah, wajar. Karena manusia punya nafsu. Yang tidak wajar itu kalau sudah salah, gak mau tobat. Jadi Anda mesti bedakan, Anda ini manusia apa iblis? Iblis itu salah, gak mau tobat. Anda salah, wajar, namanya manusia. Tapi kita itu punya kesempatan untuk kembali kepada kebaikan. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, ada peluang untuk berubah jadi baik. Orang jahiliyah itu banyak yang buruk sifatnya. Ada pembegal, tukang mabuk, tukang bunuh, tukang perkosa, tukang mabuk, macam-macam. Tapi ketika turun kesempatan untuk bertobat, mereka memilih untuk tobat dan jadi hamba yang terbaik.
Sekarang kita sudah keluar dari zaman jahiliyah. Jangan kembali lagi ke masa lalu. Paham sampai sini?